Halo Smart People, selamat datang di Zenza Channel bersama saya, Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Oke Smart People, kali ini kita akan membahas mengenai sel hewan dan tumbuhan. Seperti pada video pembelajaran kita sebelumnya, bahwa sel itu merupakan unit terkecil di dalam kehidupan, di mana di dalam sel ini nantinya ada penyusun sel atau yang kita kenal dengan organel sel. Namun, si organel sel ini tidak disebut sebagai unit terkecil di bawah sel. Kenapa? Karena organel sel ini tidak bisa mampu hidup secara mandiri atau sendiri. Jadi unit paling kecil tetap namanya adalah sel. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sel hewan dengan tumbuhan, di mana nanti dalam pembahasan kita akan tahu bahwa di dalam sel hewan itu ada struktur yang hanya dimiliki hewan, tidak ada dalam tumbuhan, dan begitu pun sebaliknya. Untuk lebih jelas, kita bisa simak untuk selanjutnya. Nah, ini adalah struktur dari sel hewan, ada 13 organel. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus itu adalah inti sel, di mana proses atau aktivitas sel semuanya diatur di dalam nukleus atau dalam inti sel ini. Nah, kemudian ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam inti sel. Selanjutnya nomor 3 ada ribosom. Ribosom itu berperan dalam pembentukan sintesis protein. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada lisosom. Yang ini lisosom. Lisosom berperan dalam pencernaan. Jadi sama seperti manusia, karena sel ini dimiliki oleh makhluk hidup, maka ada proses mencerna di sini. Pencernaan itu diatur di dalam lisosom. Kemudian yang kelima, ini adalah membran inti. Membran inti itu adalah bagian yang melindungi si inti sel dan tempat masuknya zat yang dibutuhkan oleh inti sel serta tempat keluarnya zat sisa dari inti sel. Jadi kalau ada zat-zat yang diperlukan, maka zat tersebut akan melewati inti sel. Ketika zatnya sudah dicerna, kemudian sudah dimanfaatkan oleh inti sel dan kemudian tidak lagi digunakan, maka zat itu akan dibuang. Nah, dibuang akan melewati si inti sel tersebut. Nah, kemudian akan masuk ke organel berikutnya yang kita sebut sebagai kompleks Golgi. Kompleks Golgi itu yang berwarna kuning di sini. Ini adalah sebagai tempat keluarnya zat sisa tadi yang sudah tidak digunakan kembali. Namanya adalah si kompleks Golgi sebagai tempat ekskresinya. Kemudian kita lihat yang poin ke-7, ini seperti benang bentuknya. Nah, ini namanya adalah mikrofilamen, di mana mikrofilamen itu adalah bagian dari kerangka sel yang berupa batang. Kalau kita lihat menggunakan mikroskop, dia berdiameter sekitar 7 nanometer dan tersusun atas protein, yaitu protein globular. Nah, kemudian di poin ke-8 yang ini namanya adalah retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma ini berfungsi menyalurkan ribosom tadi ke inti sel dan sebagai tempat pembentukan lemak. Jadi kalau ribosom tadi sebagai tempat pembentukan protein, di retikulum endoplasma dia akan membentuk lemak. Kemudian yang ke-9 ini gambarnya kalau kita lihat ya seperti kapsul obat, di mana kalau kapsul itu dibuka nanti bagiannya seperti ini. Yang kuning-kuning dalam sini. Nah, kalau diperbesar lagi bentuknya seperti ini. Kalau dibuka semua. Nah, ini namanya adalah mitokondria, di mana si mitokondria ini berfungsi sebagai alat pernapasan untuk memperoleh energi. Kemudian nomor 10 yang ini namanya adalah mikrotubulus. Mikrotubulus itu bentuknya mirip silinder, kurang lebih diameternya ada 12 nanometer ya. Nah, kemudian setelah itu ada sitoplasma. Sitoplasma
yang ini ya. Nah, dimana di sini yang warnanya coklat-coklat semua ini namanya sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat organel sel atau tempat berlangsungnya aktivitas di dalam sel. Jadi bisa disimpulkan bahwa sitoplasma itu adalah tempat melekatnya tiap-tiap dari organel sel yang ada di dalam sel tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas poin ke-12. Ini namanya adalah badan mikro, di mana badan mikro ini adalah organel sel yang berbentuk seperti bulatan kecil dan terletak di atas sitoplasma. Fungsinya dia sebagai jalur glikoat dan oksidator substrat serta asam lemak. Nah, di poin yang terakhir ini ada sentriol yang warnanya kuning seperti ini. Ini adalah organel sel yang hanya ada pada sel hewan. Jadi sel tumbuhan tidak punya sentriol. Dia hanya ada di sel hewan, di mana fungsi dari sentriol ini adalah sebagai tempat pembelahan sel. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sel pada tumbuhan. Di sini ada berbagai macam organel sel pada tumbuhan itu sendiri. Kita akan bahas secara terperinci satu persatu. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini adalah organel sel pada tumbuhan yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Jadi di sini sel hewan tidak punya. Sama seperti sentriol tadi, sentriol hanya dimiliki oleh hewan tapi tumbuhan tidak punya. Nah, di sini fungsi dari dinding sel itu sebagai pemberi bentuk sel dan melindungi sel. Jika kita lihat di gambar ini, dinding sel itu yang paling luar di sini yang garisnya adalah hijau tua. Kemudian yang kedua, garis yang kedua itu namanya adalah selaput plasma, di mana selaput plasma ini itu adalah tempat yang terluar lah ya. Sel terluar di mana dia punya fungsinya yaitu untuk mengatur dan menyelenggarakan transformasi zat dari sel satu ke sel yang lain pada dinding sel. Jadi dia sebagai perantaranya. Nah, selanjutnya adalah nukleus. Nukleusnya yang ini sama seperti tadi, fungsinya adalah mengatur semua aktivitas yang ada di dalam sel. Lalu ada retikulum endoplasma yang kuning ini. Dia fungsinya untuk menyalurkan ribosom ke inti sel dan sebagai tempat pembentukan lemak. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom yang ini ya, yang warnanya ungu muda. Ini fungsinya sebagai pembentukan sintesis atau untuk membentuk protein. Nah, selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu adalah tempat melekatnya semua organel sel. Ada badan Golgi di sini. Oke, badan Golgi yang ini ya. Sama seperti tadi, dia adalah tempat untuk pembuangan zat-zat yang sudah tidak digunakan kembali atau sebagai tempat ekresinya sel. Nah, selanjutnya di sini sama seperti sel hewan, ada yang berbentuk kapsul yang kita sebut sebagai mitokondria yang fungsinya sebagai alat pernapasan sel. Nah, selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini sebetulnya di dalam sel hewan itu ada juga vakuola, cuman dia lebih kecil. Dia kecil ya. Nah, sedangkan di dalam sel tumbuhan ini lebih besar. Nah, fungsi dari vakuola sendiri itu adalah sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, selanjutnya terakhir adalah kloroplas. Nah, organel sel ini juga tidak dimiliki oleh hewan. Namanya ada kloroplas. Kloroplas itu sebagai tempat atau organel sel yang punya dan bisa menciptakan zat hijau daun. Jadi kalau kalian lihat kenapa warna daun itu hijau, karena di dalam sel tumbuhan dia punya kloroplas seperti itu. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa di dalam sel hewan dia hanya punya suatu organel sel yang tidak dimiliki oleh tumbuhan, namanya adalah sentriol. Sedangkan di dalam sel tumbuhan yang hanya dimiliki oleh dirinya saja dan tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu adalah dinding sel dan kloroplas. Oke smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.